Dikisahkan pada tahun 2022, sistem penjara internasional dikendalikan oleh perusahaan swasta. Semua penjahat di seluruh dunia dieksploitasi demi mendapatkan keuntungan, dan itu membuat penjara menjadi lahan bisnis yang sangat besar. Bentar bang, sekarang tahun 2022, kok nggak ada yang main macam begitu bang? Bohong kali kau bang. Ya dengerin dulu, belum selesai aku cerita kalian udah potong aja. Jadi itu... Sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan berjudul Escape from Absalom, sebuah film aksi fiksi ilmiah yang cukup seru dan menegangkan, nggak pakai tanda kutip. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, di atas meja sudah ada kopi, langsung saja seruput dan ceritanya mari kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan para tentara yang sedang melakukan gerak jalan dan baris per baris. Mendadak, salah satu dari mereka menghampiri sang komandan lalu langsung menghabisinya. Bertahun-tahun kemudian, di padang gurun yang tandus, sekelompok tahanan dibawa ke sebuah bangunan megah yang disebut Leviticus, penjara level 6 dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Sang warden atau sipir memberikan beberapa kalimat sambutan, yaitu tentang alasan mereka berada di sana adalah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Leviticus adalah rumah bagi kalian, sebuah tempat yang akan kalian tinggali sampai menemui ajal, karena tidak akan ada jalan keluar, tidak ada penebusan kecuali mati. Dari sekian banyak tahanan baru, hanya satu yang menarik perhatian sipir, yaitu tahanan bernomor 2675, Kapten John T. Robbins. Ya, pria itu adalah mantan marinir yang ditahan karena menghabisi komandannya sendiri, serta melarikan diri sebanyak 2 kali dari penjara level 5. John hanya diam dengan tatapan tajam, mendengar ocehan-ocehan dari sipir. Namun jika dipaksa bicara, John hanya memperingatkan sipir untuk tidak lagi membelakanginya. Setelah cukup babak belur karena dihajar oleh para penjaga, John langsung diantar ke kamarnya yang mewah dengan teman sekamar yang terlihat sangat ketakutan. Namun meskipun demikian, pria itu mau berbaik hati berbagi makanan dan menjelaskan kepada John tentang sistem keamanan penjara yang bahkan para tahanan dilarang untuk berpikir karena sipir bisa mengetahuinya. Pada malam harinya, seorang napi diseret oleh para penjaga. Itu membuat teman John lebih takut dari biasanya, bahkan sampai-sampai hampir kencing di celana, sambil terus mengucapkan Absalom, sebuah tempat yang bisa dibilang seperti neraka karena penghuninya adalah para penjahat kelas berat yang bahkan hukuman mati sekalipun tak pantas bagi mereka. Semakin dipikirkan, akan semakin menakutkan. Si teman mengaku tidak bisa tenang karena itulah yang diharapkan sipir, sehingga besok dirinya bisa dengan mudah dibawa ke Absalom. Keesokan paginya, John terbangun sendiri tanpa ada teman yang menemani. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, para penjaga datang menjemput dan akhirnya John dipertemukan kembali dengan teman yang kini terikat di tengah-tengah ruangan, disaksikan oleh para tahanan. Sipir menghukum pria itu 10 kali sengatan listrik karena telah berusaha menyimpan makanan. Sengatan pertama dilakukan oleh sipir, lalu sisanya diserahkan kepada John, atau si teman akan langsung dieksekusi mati. John tetap menolak dan bahkan nyaris menembak sipir. Itu membuat sipir yakin bahwa rumah yang cocok bagi John adalah Absalom. Baru saja tiba, John sudah disambut oleh tikus-tikus yang mengiranya sudah mati. Terdengar suara raungan di balik pepohonan yang ternyata dari para penghuninya. John langsung diserbu, lalu dibawa ke markas mereka. Tidak perlu mengharapkan yang tidak ada, meskipun mungkin di antara kalian ada yang memiliki mata setajam elang melihat sesuatu yang terbelah, tapi saya berani jamin bahwa itu bukanlah belahan yang Anda harapkan, karena sama sekali tidak ada wanita di Pulau Absalom. Hanya ada pria bejat dan beberapa di antaranya adalah kanibal. Beberapa waktu kemudian, John disambut oleh pemimpin kaum barbar bernama Walter Merrick. Selamat datang di resort mewah kami dengan 200 kamar, kolam renang dengan air hangat, serta beberapa fasilitas hiburan lainnya. Walter dengan senang hati menerima, tapi sebelum itu, John harus mengikuti ujian menghadapi salah satu anak buahnya, yaitu Ralph. Tentu saja itu pertarungan hidup mati, dan Ralph terkenal karena telah banyak menaklukkan lawannya. Selagi Ralph mengamuk bangga, layaknya gorila memukul dada, John
John langsung melempar tombak untuk mengakhiri pertarungan. Mereka semua benar-benar dibuat terkejut bukan kepalang karena cara itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan kemenangan tersebut, John langsung diterima menjadi staf Walter dan menikmati seluruh fasilitas yang ditawarkan. Sebuah tawaran yang sangat sulit ditolak. Tapi John benar-benar sudah muak dengan segala omong kosong. Secepatnya, dia merebut senjata Walter dan langsung melarikan diri. Dalam pelarian, tidak hanya para kaum barbar yang menjadi ancaman, tapi juga jebakan-jebakan yang sangat berbahaya. Setelah memijat kretek salah satu anak buah Walter dan mengalahkan prajurit mata-mata, sangat disayangkan, John terkepung di pinggir jurang. Walter menegaskan, tidak ada gunanya melawan. Jarum yang menancap di leher John membuktikan hal itu. Laporan menyatakan bahwa John masih hidup. Kini dia dibawa oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai The Insiders atau orang dalam. Keesokannya, John terbangun dengan keadaan yang lebih baik, meskipun luka akibat tertusuk panah masih dalam proses pemulihan. Dengan kebingungan, John mencoba berkeliling sampai akhirnya menemukan ruangan. Seseorang datang melarangnya, dan John dibawa untuk menemui seorang pria tua yang mengaku sebagai The Father. Karena John keberatan dengan semua pertanyaan dan interogasi, Pak Tua yang bijak mulai bercerita tentang Insiders, yaitu orang-orang yang mendapat kesempatan kedua untuk memulai hidup dalam kebaikan dan wilayah tempat tinggal mereka yang disebut Sanctuary. Tertarik dengan potensi yang dimiliki John, Father berharap pria itu mau bergabung. Namun John sama sekali tidak tertarik. Satu-satunya yang menjadi tujuan adalah melarikan diri dari Absalom. Penjelasan pun berlanjut di kediaman Dysart, seorang ahli teknologi Insiders. Sangat mengejutkan, ternyata John mengetahui banyak hal. Lalu untuk memuaskan rasa penasaran, Dysart dan Kepala Keamanan Hawkins membawa John ke bangunan tinggi untuk dijelaskan tentang Absalom yang merupakan penjara tanpa sipir, tanpa penjaga, namun tak ada seorang pun yang bisa meninggalkan pulau itu. Lalu juga ada kaum barbar Outsiders yang diperkirakan kini berjumlah 600 orang atau sekitar 98% dari penduduk Absalom. Meskipun penjelasan tersebut tak mampu meruntuhkan tekad John, tapi cepat atau lambat dia diharuskan memilih bersama Insiders atau Outsiders. Ketika kembali beristirahat, John mendapat omelan dari seorang pria yang agak bawel namun perhatian bernama Tom King, bertugas untuk menyambut para tamu atau penghuni baru Absalom. John diminta untuk tetap menjaga kebersihan karena di sana tidak ada dokter dan obat-obatan. Saat malam hari, ketika semua orang tertidur, John yang sedang membalut luka melihat orang-orang meninggalkan camp sambil membawa beberapa benda dan peralatan. Merasa penasaran, secara diam-diam John mencoba mengikuti sampai akhirnya ketahuan oleh Hawkins. Tidak ada Insiders yang boleh berkeliaran di malam hari. Selain orang-orang penting di Sanctuary, John juga sempat berkenalan dengan seorang pemuda lugu bernama Casey. Meski awalnya John menolak, tapi Casey terus membuntuti karena pemuda itu menganggap John sebagai pria hebat yang berhasil lolos dari Outsiders. Casey bukanlah penjahat, dia hanya terjebak dalam pergaulan yang salah. Banyak hal yang dijelaskan Casey, mulai dari pantai Wet Dream yang digunakan untuk merenung, memperkenalkan John kepada Stefano yang mengumpulkan dan menjual barang bekas, serta Pak Tua Kilian yang menjual minuman. Hari itu, semua berkumpul untuk menyaksikan diusirnya seorang petugas keamanan karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Meskipun bebas, tapi Insiders memiliki hukum dan aturan yang berlaku. Semua demi keamanan dan kenyamanan bersama, tanpa itu, tak ada yang bisa menjamin berapa lama mereka akan bertahan. Sedikit banyak itu menjelaskan bagaimana gaya hidup para Outsiders yang tidak memiliki aturan, hanya yang terkuat yang bisa memimpin, dan barang siapa yang menentang maka akan dipenggal. Absalom mendapat suplai makanan 2 kali dalam sebulan, dan semua itu hanya dikuasai oleh Outsiders. Tapi entah mengapa, makanan-makanan itu tidak pernah dibagikan. Mereka malah menyerang para Insiders dan merampas persediaan makanannya.
Beberapa hari telah berlalu, dan kini John sudah semakin menyatu dengan para penduduk. Kebetulan, pada malam itu, mereka merayakan Natal. Semua pun larut dalam sukacita, dan tidak lupa, Father mengajak mereka bersyukur dan berdoa untuk semua kebaikan. Sangat disayangkan, itu adalah malam terakhir bagi John. Dia bersiap untuk meninggalkan camp besok pagi. Tiba-tiba terdengar lonceng yang merupakan alarm tanda bahaya. Semua pun bersiap di pagar dengan senjata panah dan hanya Casey yang terlihat ketakutan. Beruntung John ikut membantu. Itu seolah memberi semangat dan keberanian tidak hanya kepada Casey, tapi kepada semua kaum insiders. Tak lama kemudian, sebuah tembakan panah api langsung memulai pertempuran. Sipir mengetahuinya melalui laporan satelit, namun pria itu hanya mengabaikannya. Tak peduli tua ataupun muda, semua insiders bertempur sekuat tenaga. Bahkan itu termasuk Father. Sayangnya, salah satu outsiders berhasil menikamnya sehingga Hawkins meminta anak buahnya, seorang biksu, membawa Father ke tempat yang lebih aman. Semua itu sudah direncanakan oleh Walter. Bersama ajudannya, pria jahat itu telah menunggu di ruangan Father. Dia menjelaskan niatnya untuk menguasai wilayah insiders, dan untuk mewujudkan hal itu, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menyingkirkan Father. Untungnya, sejak tadi John sudah berada di sana. Dia bekerja sama dengan biksu untuk menjebak Walter. Pertarungan yang terjadi cukup seru, namun Walter memilih mundur sekaligus menarik pasukannya karena menyadari kondisi yang sedang terpojok. Pertempuran usai dengan banyak orang baik yang menjadi korban, sekaligus memastikan rencana Walter yang sebenarnya tidak hanya merampas persediaan makanan, tapi seluruh wilayah insiders. Malam Natal yang seketika menjadi penuh duka, mengingatkan John akan masa lalunya yang kelam. Keesokan paginya, kembali John menyaksikan beberapa orang yang membawa peralatan. Kali ini tanpa menunggu berlama-lama, pria itu langsung mengejar, dan ternyata selama ini, secara diam-diam, Father, Hawkins, dan Dysart membangun perahu boat. Mereka yakin kali ini akan berhasil karena perahu tersebut dirancang dengan teknologi pendingin, sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Namun beberapa menit kemudian, semuanya dibuat terkejut dengan kedatangan helikopter yang langsung meledakkan perahu berikut orang-orang yang ada di dalamnya, dan bahkan nyaris membunuh tim Father. Kecewa, marah, itulah yang dirasakan oleh Father dan teman-teman. Mereka yakin pasti ada pengkhianat yang melaporkan rencana tersebut. Permintaan John untuk menjadi awak perahu selanjutnya ditolak oleh Father karena selain John tidak berkontribusi, membangun perahu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan bahan. Namun John tidak menyerah begitu saja. Keesokan harinya dia menerobos masuk ke ruangan kerja Dysart, dan di sana dia menemukan sebuah mesin V8 yang sepertinya masih bisa digunakan dengan melengkapi satu komponen yang hilang, yaitu poros distributor. John segera menemui Father untuk melakukan penawaran. Sebelumnya dia pernah melihat komponen yang dibutuhkan di camp outsiders, dan dia mengajukan diri mengambil benda itu dengan imbalan diikutkan dalam perahu selanjutnya bersama dengan Casey. Father tidak bisa menolak, namun dia memperingatkan dibangunnya perahu tersebut adalah untuk menyebarkan berita tentang Absalom agar dunia mengetahui bagaimana nasib para tahanan yang diperlakukan tidak manusiawi. Keesokan paginya, setelah mengusir Stefano yang masih sangat berminat dengan sepatu John, setelah mendapat pengarahan dari Hawkins serta beberapa peralatan canggih tempo dulu, John memulai misi yang mungkin bisa dibilang misi bunuh diri. Dia juga dengan tegas melarang Casey ikut dan berjanji akan kembali hidup-hidup. Sementara itu di camp outsiders, Walter telah berhasil menyatukan semua outsiders. Dia memenggal kepala para ketua geng lalu mengklaim bahwa dirinya lah satu-satunya pemimpin. Jika berani menentang, tentu mereka tahu akibatnya. Sangat disayangkan, Casey mengabaikan peringatan John. Akibatnya, kini pemuda itu ditangkap dan disiksa agar membeberkan rencana Father bersama para insiders. Pada malam harinya, John berhasil menyelinap masuk, menyamar sebagai outsiders, dan meledakkan sebuah bangunan yang sepertinya adalah ruangan Walter.
Semua pun mengamuk kecuali Walter sendiri, karena dia telah mengetahui strategi licik seperti itu. Akhirnya, keduanya pun ditangkap dan dijebloskan ke arena pertarungan, mirip seperti saat pertama John tiba. Keduanya dipaksa bertarung sampai mati. Tentu saja, mereka menolak melakukan hal itu, tapi menyadari pentingnya peran John, akhirnya Casey memutuskan untuk berkorban. Selanjutnya, John dibawa ke sebuah ruangan untuk dihukum mati. Untungnya, salah satu dari Algojo berkhianat. Ternyata pria itu adalah mantan anggota keamanan yang sebelumnya diusir dari Sanctuary. Demi menebus kesalahan, si pengawas pun membeberkan tentang rencana penyerangan besar-besaran yang akan dilakukan Walter bersama kaum Outsiders. Beberapa waktu kemudian, John tiba di Sanctuary. Kembalinya sang jagoan tidak hanya membawa kabar buruk, tapi juga menerima berita buruk. Tom menjelaskan kondisi Father yang bertambah parah tepat setelah John pergi. Menanggapi kabar buruk tentang penyerangan, Insiders bisa saja melakukan perlawanan. Namun John tidak sependapat karena kini pasukan yang dibawa Walter jauh lebih banyak, dan tentunya Sanctuary akan menjadi ladang pembantaian. Suka atau tidak, semua warga harus segera dipindahkan, dan Father setuju dengan rencana tersebut. Malam harinya, Hawkins yang tidak terima menemui John. Dia telah lama berada di Sanctuary, membangunnya dengan sepenuh hati, maka tidak mungkin Hawkins bisa meninggalkannya begitu saja dan menyerahkan kepada manusia-manusia barbar. Sepertinya Hawkins salah paham, karena John tidak pernah mengatakan meninggalkan desa begitu saja. Segala persiapan telah dilakukan, para penduduk meninggalkan desa dan bahkan perahu pun telah siap. John menemui Father yang kondisinya semakin memburuk. Sebenarnya Father menginginkan John menggantikannya sebagai pemimpin Insiders. Namun John sendiri tidak bisa menyanggupi karena dirinya harus segera pergi dari Absalom untuk menceritakan kepada dunia tentang kebusukan militer, terutama komandan yang dibunuhnya atas perintah pembantaian orang-orang tak berdosa di sebuah desa. Akhirnya Father pun bisa mengerti dan mendukung rencana John, serta menyerahkan buku catatan yang merupakan jurnal tentang semua yang terjadi di Absalom. Keesokan paginya ditemukan kepala pengawas yang berkhianat, yang mana menandakan serangan telah dimulai. Dengan semangat yang membara, para Outsiders dipimpin oleh Walter langsung menerobos dinding pertahanan. Anehnya, tidak ada apapun di sana selain rumah-rumah kosong dan hewan ternak. Merasa sudah menang, mereka pun tertawa gembira, sampai kemunculan John di atas menara tidak hanya menghapus kegembiraan, tapi juga meledakkan para Outsiders. Come and get it! Hal tersebut diketahui oleh sipir. Pria itu langsung memerintahkan staf menyiapkan helikopter untuk menuju ke Absalom. Kembali ke John, setelah berhasil mengusir kaum Outsiders, seluruh warga pun kembali termasuk Father. Mendadak, serangan datang dari Walter yang ternyata selamat dari ledakan. Pria itu langsung menghabisi biksu dan menghajar John, sampai-sampai membuatnya nyaris jatuh. Akhirnya, Father pun mengorbankan diri untuk menyelamatkan John. Beberapa waktu kemudian, John mengumumkan bahwa nanti malam mereka akan mengubur Father dan besok Sanctuary akan kembali dibangun. Tiba-tiba saja terdengar ledakan dari arah pantai yang merupakan lokasi Dysart berada bersama perahu boatnya. Sesuai dengan dugaan, John dan Hawkins menemukan perahu yang terbakar serta Dysart yang tergeletak tak bernyawa. Pria itu menggenggam sesuatu yang menjadi petunjuk siapa mata-mata busuk di antara mereka. Ya, orang itu adalah Tom King. John langsung menghajar dan memaksa Tom untuk mengubah lokasi pendaratan sipir. Setelah mempersiapkan orang-orang kepercayaan, John menyerahkan wasiat terakhir dari Father, yaitu mengangkat Hawkins menjadi pemimpin Insiders. John juga berjanji bahwa dunia akan mengetahui semua yang terjadi di Absalom. Beberapa waktu kemudian, sipir dengan segala kebodohannya nekat mendarat tanpa dikawal oleh petugas di lokasi yang telah ditentukan. Segera John dan teman-teman langsung menyerbu, merampas helikopter, dan akhirnya mereka pergi meninggalkan pulau yang diklaim sebagai neraka dunia.
Film pun ditutup dengan menampilkan sipir dan Tom yang kebingungan tak tentu arah. Sama seperti pertama kali John tiba di Absalom, mereka mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan. Dan ya, suara itu dari para outsiders yang kelaparan. Apakah John dan teman-teman berhasil menyelesaikan misi terakhirnya? Apakah dunia akan bertindak setelah mengetahui kebiadaban yang terjadi di Absalom? Dan tamat. Ini adalah film klasik yang sering tayang di stasiun televisi swasta, khususnya tengah malam. Mungkin buat teman-teman generasi 90-an sudah ada yang menonton, mungkin ada beberapa yang tidak jelas. Oleh karena itu, dari percakapan para karakter, saya akan mencoba menjelaskan pemahaman saya yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak kalian. Yang pasti bukan dunia nyata ya, ini hanya terjadi di dalam film. Jika kalian ada yang mau menghubungkannya dengan dunia nyata, ya itu kembali kepada kalian. Jadi di awal film dijelaskan bahwa bisnis penjara telah berkembang sehingga banyak perusahaan-perusahaan swasta yang mendirikan penjara. Selain membantu pemerintah, mereka juga dapat meraup keuntungan. Nah, yang menjadi pertanyaan, keuntungannya di mana, Bang? Salah satu perusahaan multinasional mengelola penjara terbesar di dunia, yang mana dipimpin oleh sipir yang tidak disebutkan namanya. Terdiri dari beberapa level, sampai yang paling tinggi itu level 6. Tapi bagi tahanan di level 6, sangat berkemungkinan dimutasikan ke Absalom untuk dilenyapkan. Ya, saya pikir telah terjadi kelebihan populasi yang menyebabkan sumber daya menjadi semakin menipis. Kehidupan dan teknologi manusia memang tambah maju, tapi dengan populasi yang begitu padat, lama-kelamaan akan memicu terjadinya perang. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan memenjarakan orang-orang yang terlibat kejahatan, terutama pembunuh, meskipun hasil persidangannya masih diragukan. Pulau Indah yang dulunya adalah resort atau tempat rekreasi, kondisinya seketika berubah menjadi mengerikan karena penghuninya bahkan mungkin lebih menyeramkan daripada setan. Film ini tidak menggambarkannya semenyeramkan itu, dan saya pikir disitulah letak kekurangannya. Jadi menurut saya, pada awalnya beberapa tahanan yang bermasalah di level 6 akan dipindahkan ke Absalom. Lalu bagaimana dengan yang tidak bermasalah, Bang? Ya tetap dipindahkan, karena sebesar apapun penjara pasti akan penuh juga jika pengadilannya cacat hukum. Tahanan yang ditempatkan di Absalom akan dikirimkan persediaan makanan, tapi seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia serta penjara yang semakin penuh, maka pemusnahan harus dilakukan dengan tidak lagi mengirimkan makanan. Nah, ternyata tidak mengirimkan makanan juga gagal, karena seperti yang kita tahu, beberapa tahanan yang bertobat membangun tempatnya sendiri untuk memulai kembali kehidupan baru yang lebih baik. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya, yang dikirimkan sipir bukan makanan, melainkan senjata untuk saling berperang dan memusnahkan, sehingga Absalom bisa terus diisi. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tidak semua tahanan pantas berada di Absalom. Salah satunya adalah Casey, tapi maaf saya tidak bisa menceritakan yang satu ini karena berhubungan dengan anak kecil yang mana membuat warung kesayangan kita sangat sensitif. Yang kedua adalah Father, nama aslinya Dan. Dia seangkatan dengan Walter yang telah berada di Absalom selama 7 tahun. Father adalah orang pertama yang melarikan diri dari kelompok barbar, membangun kelompok sendiri bersama orang-orang yang bernasib sama atau selanjutnya disebut insiders. Sebelumnya Father adalah ahli bedah, dia memiliki kehidupan yang mewah dan istri muda yang cantik. Namun semua hancur ketika sang istri mulai merasa bosan dan berselingkuh sampai akhirnya mati karena overdosis. Father dituduh sebagai pembunuh. Benar atau tidaknya tidak bisa dipastikan. Yang miris adalah bukti-bukti belum cukup kuat, tapi hakim sudah memutuskan bahwa Father bersalah. Yang terakhir adalah jagoan kita, Kapten John T. Robbins, yang menghabisi sang komandan di awal film. Saya tidak menilai apakah John bersalah atau tidak, tapi kejadian yang sebenarnya itu, John memimpin sebuah misi penyerangan ke wilayah musuh, yang menurut informasi adalah markas rahasia. Serangan itu bisa dibilang terlalu mudah, tanpa radar, tanpa pertahanan udara, dan tanpa perlawanan. Ternyata itu adalah desa biasa yang dihuni oleh warga sipil. Sebelumnya John sudah menjelaskan, tapi komandannya masih tetap memerintah untuk menyerang hingga akhirnya menewaskan 340 orang penduduk. Di sini John merasa sangat amat menyesal karena seharusnya dia tidak menjalankan misi tersebut. Militer berusaha menutupi dengan memberikan John tanda jasa serta medali kehormatan, namun semua itu tidak mampu menghapus rasa bersalah John.
Mengapa hanya orang-orang terpilih yang dibawa Bang? Apa tahanan lainnya nggak pada iri ya? Tentu tidak. Jadi orang insiders itu, kecuali Tom King, semuanya sudah benar-benar bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Rekan-rekan yang ikut bersama Jon hanya mengawal atau setidaknya menjadi saksi untuk melaporkan semua kebusukan penjara, terutama Absalom. Dan mereka juga sudah tahu bahwa nantinya akan dikembalikan ke Absalom. Selain itu, sebelum kematiannya, Father mempertegas bahwa dia sama sekali tidak merasa iri dengan Jon, karena menurutnya dunia di luar sana jauh lebih kejam daripada Absalom. Tapi justru itu, saya jadi agak ragu orang-orang di luar sana akan peduli dengan yang terjadi di Absalom. Jadi menurut saya, kemungkinan besar Jon akan gagal. Mungkin ada yang terlewatkan atau ada yang membingungkan bagi teman-teman, tapi tidak terbahas. Silahkan gunakan kolom komentar untuk menemukan solusinya. Tapi harap diingat, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Saya hanya mencoba membantu menjelaskan agar kita sama-sama tahu. Mengenai benar atau salah, ya itu hanya sutradara yang tahu. Kalau ada yang mau request, silahkan boleh tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Segitu saja teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!